Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Perang bukan hanya soal otot dan keberanian, tapi juga otak. Setelah 3 elemen primer itu dimiliki, barulah elemen terakhir penentu kemenangan juga harus Anda miliki, yaitu alutsista yang canggih. Dan itulah yang bisa kita lihat dan kita pelajari secara langsung dari perang antara Armenia dan Azerbaijan di Medan Laga Nagorno-Karabakh. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu prestasi tertinggi yang dicapai oleh pasukan Azerbaijan dalam perang Nagorno-Karabakh. Dan prestasi ini juga prestasi tertinggi dari drone tempur Bayraktar TB2 sampai saat ini. Prestasi itu adalah keberhasilan pasukan Azerbaijan menghancurkan sistem pertahanan udara canggih S-300 milik Armenia. Pasti Anda kala itu bertanya-tanya, bagaimana bisa sistem pertahanan udara kelas berat sekelas S-300 dihancurkan oleh drone yang harganya jauh di bawahnya? Fansboy Rusia kelas berat pasti membela S-300 dengan dalih, ya S-300 memang tidak dirancang untuk menjatuhkan drone kecil. Tidak, bukan itu jawabannya. Karena nyatanya S-300 juga mampu menguji target drone. Jawaban dari kenapa S-300 bisa hancur lebur adalah strategi perang yang brilian dan alutsista yang mumpuni dari pihak Azerbaijan. Berdasarkan data dari CSIS dan klaim dari Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, pasukan Azerbaijan menghancurkan 7 unit peluncur S-300, 2 stasiun pengendali darat, dan 1 radar. Itu kurang lebih sama dengan 2 unit baterai S-300. Lantas, bagaimana taktik jitu Azerbaijan bisa mengeksekusi S-300? Dalam pembahasan ini, ada 3 elemen utama yang berperan. Pertama, yaitu penyerang, yang diperankan oleh drone tempur Bayraktar TB2. Kedua, ada target, yaitu sistem pertahanan udara S-300. Dan elemen ketiga ada umpan, dan ini elemen terpenting dalam suksesnya penghancuran S-300. Di mana elemen umpan ini diperankan oleh pesawat Perang Dunia Kedua bersayap ganda, yaitu Antonov AN-2. Skema utamanya simpel, pesawat AN-2 terbang di atas wilayah Nagorno-Karabakh dan diawasi oleh TB2 dari kejauhan. Kemudian S-300 yang mendeteksi ada pesawat masuk, meluncurkan rudalnya untuk menetralkan ancaman udara. Dan ketika itu terjadi, TB2 melihat sumber peluncuran rudal, di mana itu adalah posisi S-300, lalu mengeksekusinya. Dari skema itu memang terlihat simpel, tapi dalam prakteknya tidak semudah itu Ferguson. Masalah utama yang dihadapi Azerbaijan adalah bagaimana mengirimkan pesawat ke atas Nagorno-Karabakh dengan aman dan berbiaya murah, agar bisa mengungkap posisi S-300 yang disamarkan oleh Armenia. Singkat cerita, akhirnya dipilihlah Antonov AN-2. Pemilihan AN-2 bukan tanpa alasan. Alasan utamanya adalah biaya, di mana AN-2 itu adalah pesawat generasi Perang Dunia Kedua. Sudah pasti murah biayanya. Masalah yang kedua adalah siapa yang berani menjadi pilot AN-2 yang lambat? Karena sudah pasti pesawat ini nantinya akan dihantam oleh rudal S-300. Jawaban dari permasalahan itu adalah Antonov AN-2 era Perang Dunia Kedua dibuat menjadi drone. Ini adalah salah satu ide paling brilian di perang Nagorno-Karabakh menurut kami. Bagaimana caranya membuat AN-2 menjadi drone? Elemen otak berbicara di sini. Jadi, Azerbaijan tidak hanya punya otot dan keberanian, tapi juga otak. Akhirnya, waktu eksekusi S-300 pun tiba. Drone Antonov AN-2 diterbangkan di wilayah sensitif di Nagorno-Karabakh. Dan benar saja, pesawat itu langsung disambar oleh rudal S-300. Armenia gembira, karena mereka mengira berhasil menjatuhkan jet tempur Azerbaijan. Dari kejauhan, sensor FLIR Bayraktar TB2 sudah menemukan posisi S-300 yang disamarkan berdasarkan titik peluncuran ketika menembak AN-2. Akhirnya, dengan perhitungan di jarak yang aman, rudal Bayraktar TB2 pun diluncurkan. Dan boom, S-300 pun jadi besi rongsokan.
Kurang lebih seperti itulah garis besar jalan ceritanya. Tapi praktek di lapangan tentunya lebih kompleks. Seperti misalnya Antonov AN-2 tidak bisa lepas landas langsung menggunakan remote control. Jadi dikabarkan sebelum pesawat itu dikendalikan secara otonom, ada pilot Azerbaijan yang menerbangkannya. Lalu kemudian dia meloncat keluar, dan akhirnya pesawat dikendalikan dari darat. Di sini elemen keberanian yang berbicara. Karena dalam berita real time saat perang berkecamuk, diberitakan bahwa AN-2 benar-benar otonom, tapi kenyataannya hanya semi-otonom. Dan detail berikutnya adalah, apakah ketika TB2 mendekat, setelah mengetahui posisi S-300, tidak beresiko dihantam rudal S-300? Jawabannya tentu beresiko. Tapi, Azerbaijan sudah mengantisipasinya dengan menempatkan drone kamikaze buatan Israel di depan TB2. Jadi, ketika terdeteksi, maka bukan TB2 yang duluan hancur, tapi umpan berikutnya berupa drone kamikaze Harop asal Israel. Belum lagi bekal kemampuan jamming yang dimiliki oleh TB2. Tentu, itu juga menjadi pelindung untuk menghadapi rudal S-300. Jadi, eksekutor baterai S-300 bisa ada dua opsi, yaitu drone IAI Harop atau rudal TB2. Lantas, Anda bertanya, kan rudal S-300 banyak? Berapa drone Harop yang melindungi TB2 ketika mendekati S-300? Untuk persoalan sangat teknis seperti itu, tidak dijelaskan oleh para petinggi militer Azerbaijan dan Turki. Dan yang terakhir, yang sudah pasti bisa menjadi cerminan untuk kita. Sudahkah kita memiliki semua elemen dalam skenario pertempuran Nagorno-Karabakh ini? Pertama, otot. Oke, kita punya banyak pasukan. Kedua, keberanian. Oke, kita punya semangat juang yang tak perlu dipertanyakan. Ketiga, otak. Apakah kita sudah mampu menjadikan pesawat tua menjadi drone? Keempat, teknologi canggih. Apakah kita sudah punya drone kamikaze, drone tempur, dan operator yang mumpuni? Berikan jawaban Anda.